kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat-sangat banyak sekali. Sehingga kadang-kadang kita melupakan atas nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dawuh dengan mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit terus Gusti Allah Subhanahu wa taala, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Padahal kalau kita mau mengetahui ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah adalah kunci daripada kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kita alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, nikmat dan nikmat. Coba kalau mau kita urutkan, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat banyak sekali. Sehingga kadang-kadang kita itu melupakan kalau itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pula di dalam Al-Qur'an juga sudah menjelaskan dengan perkataan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hei kalian, jika kalian diperintahkan untuk menghitung satu persatu daripada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat tersebut. Subhanallah, coba kita lihat nikmat apa yang, kemuliaan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya perkumpulan-perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang menyadarkan kita untuk supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten kadang-kadang tiang-tiang niku ngeten, Pak. Bu. Mereka tidak sama sekali merasakan bahwasannya mereka ini mempunyai kenikmatan yang sangat besar, mereka dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Imam Al-Busiri, beliau di dalam qasidahnya mengatakan busyra lana ma'syarul Islam. Busyra lana ma'syarul Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli, kunna akramal umami. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri di dalam kitab burdahnya yang selalu kita baca. Beliau mengatakan busyra lana ma'syarul Islam, kabar gembira untuk kita semua wahai umat-umat Islam, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembiranya ya Imam Busiri? Yaitu kita dijadikan umat daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan dari situlah kita mendapatkan kemuliaan. Kunna akramal umami. Dengan berkat Nabi Muhammad kita dijadikan umat yang paling mulia. Ini adalah kenikmatan. Tapi subhanallah kita melupakan kenikmatan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada mereka. Coba kalau mau kita lihat. Dulu yaitu para anbiya ketika melihat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu langsung iri. Termasuk Nabi Musa. Nabi Musa itu bayangkan, coba sampean bayangkan Nabi Musa itu nabi yang dikatakan mendapatkan gelar julukan kalimullah. Nabi yang bisa langsung berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Nabi Musa dengan begitu kemuliaannya yang begitu hebat. Nabi Musa itu iri melihat beberapa kemuliaan-kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad. Langsung Nabi Musa tangleten Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, liman hadza? Ada fa inni qara'tu fit Taurah. Nabi Musa mengatakan, aku membaca di dalam kitab Taurat. Kalau di situ ada umat yang mana mereka umat yang paling pendek umurnya akan tetapi mempunyai pahala yang paling besar. Pahalanya bahkan dikatakan ngalahi pahalanya umat-umat terdahulu. Coba sampean bayang no. Orang ini daerah ini apa ini? Kelayatan. Bakalan dadi wong apik kabeh insyaallah. Nggih, bakalan dadi wong apik kabeh. Bangkalan Madura.
Nah, subhanallah sampean bayangno, wong bakalan ini loh, dulu sudah dicemburui dan diiri oleh Nabi Musa. Melihat Nabi Musa mengatakan, fa inni qara'tu fit Taurah, ada umat-umat yang mana mereka umurnya pendek akan tetapi mempunyai amalan yang sangat besar. Man haula ya Rabb? Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka wahai Gusti Allah? Dikatakan hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sampean bayangno, umat-umat biyen niku gede-gede, dukur, putih, ganteng. Lagi wong bakalan pas-pasan kok ngene iki diri mbek Nabi Musa. Apa maneh Ustaz Khairuddin? Nah, subhanallah. Tapi kita semua ini dahulu sudah diiri oleh Nabi Musa. Dan tanya lagi, ya Rabb, fa inni qara'tu fit Taurah. Ya Allah, aku telah membaca di dalam kitab Taurat ada umat-umat humul akhirun. Ya, humul akhirun, mereka adalah umat yang paling terakhir, akan tetapi nanti mereka semua akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala paling pertama. Man haula ya Rabb? Siapa mereka wahai Gusti Allah Subhanahu wa taala? Jadi umat yang paling diciptakan paling terakhir, tapi nanti akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala paling depan. Iki ngelama. Loh iya, coba sampean bayang no, sampean antri ngene Kanjuruhan dadi tuku tiket Arema. Umpama Arema niki tanding ten Kanjuruhan. Terus sampean niki teko wis telat, moro-moro nerombol kepingin nang ngarep. Kira-kira sampean diapakno mbek wong-wong iku. Di masa sampean. Nah, subhanallah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad kados ngoten. Kalau kita lihat umat-umat terdahulu ada. Umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Soleh. Paling terakhir yaitu adalah kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat, dikatakan umat paling terakhir datangnya akan tetapi mereka paling pertama masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ya Allah? Dikatakan hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Terus lagi dikatakan Nabi Musa itu bertanya, ada beberapa pertanyaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai langsung Nabi Musa ketika melihat kemuliaannya umat Nabi Muhammad, langsung Nabi Musa mengatakan, gak perlu jadi nabi kalau ceritanya umat Nabi Muhammad mempunyai kemuliaan seperti ini. Idzan ij'alni ya Rabb min ummati Ahmad. Kalau begitu ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kulon jenengan niki tanpa request. Mboten minta, mboten nedi, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah bukan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Male napa namine dilahirkan dalam keadaan Islam, dilahirkan dalam keadaan iman. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, yakni ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Kita dijadikan umat Islam, yaitu adalah sebaik-baiknya nikmat, sebesar-besarnya nikmat yang kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak menyadari. Bahkan kadang-kadang wal iyadzubillah, orang-orang Islam akan tetapi tidak melakukan kelakuan-kelakuan Islami. Wal iyadzubillah. Nah, kenikmatan dijadikan umat Nabi Muhammad. Kenikmatan dijadikan kita sebagai orang Islam. Kenikmatan kita diberi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Kenikmatan kita dijadikan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di Mahalul Qiyam yang dibaca tadi, kaibihi nus'ad wa nursyad. Ya, kaibihi nus'ad wa nursyad. Kita kumpul-kumpul seperti ini untuk tujuan apa ya Allah? Apa tujuannya? Apa intinya? Apa keinginan kita? Supaya kita itu menjadi orang baik dan supaya kita menjadi orang benar, supaya menjadi orang yang bahagia dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Insya Allah seluruh daripada para hadirin, seluruh daripada pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dirubah kehidupannya menjadi kehidupan yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah tidak ada salahnya sama sekali kita mencintai Nabi Muhammad. Bahkan waktu-waktu yang dikatakan seperti ini, jangan dianggap ini adalah waktu sia-sia. Kadang-kadang orang-orang yang dungu, mereka itu nyalahkan Ustaz Khairuddin. Iki Ustaz Khairuddin ini ngawur iki. Minggu-minggu waktu ini wong prei nggih pengajian. Loh, yang mboten ngawur lek kados ngoten, sampean harus syukur, terima kasih.
Digaekno pengajian supaya hari kita, waktu kita itu tidak hilang sia-sia. Faya dhai'atal a'mari tamdhi sabahlalan wa darratuha ta'lu ala alfi darrati. Wahai kalian orang-orang yang selalu membuang waktu-waktumu, waktumu itu terbuang sia-sia. Dan ketika waktumu terbuang sia-sia, kamu akan mendapatkan penyesalan yang mana penyesalan tadi tidak akan bisa engkau kembalikan lagi. Sehingga di dalam sebuah kisah diceritakan, orang kalau sudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita semua dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan orang kalau sudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka semua itu pasti tambah berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, kurang napa malih, pun mlebet swarga, terima kasih syukur. Akan tetapi dikatakan mereka akan mendapatkan satu penyesalan, yaitu yang dikatakan penyesalan waktu mereka hidup di dunia. Mereka mempunyai kesempatan untuk kumpul di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, akan tetapi mereka tidak menghadirinya. Itu penyesalan di surga yang akan kita rasakan jika kita menyia-nyiakan majelis-majelis seperti ini. Coba kita bayangkan, kenikmatan, orang sudah mendapatkan kenikmatan yang begitu nikmat. Kenikmatan yang begitu mulia, yang begitu besar. Semua yang kita harapkan, wa ma tashtahi anfus, apa yang kita inginkan semua dituruti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi penyesalan akan satu datang di hari kiamat, yaitu orang yang mempunyai kesempatan akan tetapi tidak menggunakan kesempatan tersebut. Nah, apakah ada sekarang orang-orang tipe-tipe yang seperti itu? Dikatakan ada, yaitu adalah mereka yang kurang ilmu agama. Mereka yang tidak mengerti. Mereka yang menganggap majelis-majelis seperti ini, perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Wal'iyadzubillah. Dan itu semua tidak terjadi kecuali karena kebodohan daripada diri kita masing-masing. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, innama bu'ithu mu'allima. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebagai guru besar, sebagai penunjuk, sebagai pengajar. Untuk siapa? Untuk umat-umatnya. Hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali yang telah diberikan kepada kita. Itu harus kita pelajari. Sekarang kita tidak ngerti ilmu agama tadi itu dari mana. Ya salahnya karena kesalahan daripada dirimu, engkau tidak mau mempelajari ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau tidak mau mendekati syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau tidak mau mendekat kepada majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir. Kalau kita lihat, kalau kita pikirkan, di kota Malang ini Masya Allah, majelis ilmu, ya, majelis zikir, majelis sholawat, Masya Allah, tabarakallah, makmur. Seperti tadi yang didawuhkan oleh Gus Fuad. Masya Allah, di mana sampean mau nyari? Dimanapun, jam berapapun, hari apapun, kamu akan mendapatkan majelis ilmu, majelis zikir, dan majelis sholawat. Dan ini nikmat. Coba kalau kita lihat di beberapa daerah, di beberapa kota, kita tidak bisa menemukan majelis-majelis seperti ini. Bahkan kadang-kadang beberapa orang ngomong sama kita, mereka tinggal di luar kota, tinggal di luar pulau. Ketika datang ke kota Malang, mereka mengatakan nikmat ya kota Malang ini. Majelisnya, kemudian ilmu-ilmunya, kemudian perkumpulan sholawatnya, subhanallah, jam berapapun, dimanapun ada, dan subhanallah banyak dan meriah. Berarti ini menunjukkan kita semua adalah pecinta daripada pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah nanti yang kita jadikan modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan kita itu tidak bisa kita andalkan. Coba kita baca kisah daripada ulama-ulama terdahulu. Kita baca kisah daripada kiai-kiai terdahulu. Bagaimana mereka mujahadahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada apa-apanya. Mereka yang kadang-kadang melakukan sholat subuh biwudhu'il isya. Ya, sholat subuh biwudhu'il isya. Sampai bayangkan sembahyang subuh dengan wudhunya isya. Apa artinya? Artinya mereka itu setelah melakukan sholat isya, mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tahur, dalam keadaan suci sampai menjelang fajar. Sampai mereka melakukan sholat fajar. Kemudian setelah itu mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Dan kalau kita
Kita kadang-kadang ya Allah sholat itu pas-pasan. Nggih napa nggih? Rodok repot iki kadang-kadang mboten sholat. Lho kula niku enggak ada lho tukang ten ngriki daerah Kelayatan ngriki. Wagir. Daerah Wagir tukang kula. Tapi mboten kula sebutno jenenge, cek sampean mboten semerap. Lha nggih lek semerap nggih dadine riba. Wonten tukang kula niku sampai ngeten ngomong ten kula ngeten. Tukang niki pokoknya pemimpinnya jamaah tahlil ten daerah Wagir. Napa namine garap ten griya kula. Garap ten griya kula. Jazakumullah khair. Ustaz Khairuddin enggak perasaan belas ini. Tukang kula niki subhanallah garap ten griya kula. Nggih. Terus pas waktune adzan dhuhur, tukang niku ngasuh. Iya kan sedaya tukangipun adzan dhuhur niku ngasuh. Kula pikir husnudzone kula niki mau ngeten. Oh niki tukang niki ngasuh, BE mari ngene ngasuh rumat-rumat istirahat, salat, makan, terus nyambut damel malih. Nggih. Niki tukang cet. Dadane pas ngasuh niku tiyang niku napa namine moro-moro leye-leye rokokan, nedo leye-leye malih. Kula tegur, tak bilang Pak, jenengan mboten salat ta Pak jarine. Waduh Beb, ewu. Waduh Beb ewu. Lho ewu apa sih sampeyan iki tak ora? Ewu ana apa sih? Lho ngeten lho Beb. Kula ten griya nggih salat Beb. Kula ten griya salat, tapi lek kula nyambut damel niki Gusti Allah kan semerap lek kula ewu. La ilaha illallah. Lho, lah tangan kula niki lho Beb sedaya cet. Kan mboten angsal, ngerti hukum malih. Niki tangan kula niki sedaya cet Beb. Kan harus kula ilangi niki cete. Ngilangi cet, terus napa namine ganti-ganti. Nggih klambi-klambi sing genah malih. Waduh ewu mboten. Mboten salat. Gusti Allah niku semerap kok lek kula ewu. Nggih semerap memang. Lah, sak niki subhanallah keadaane tiang-tiang niku kados ngoten. Salat niku dinomor 2-kan oleh orang-orang. Repot titik mboten salat, loro titik mboten salat. Lah terus bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan? Padahal dikatakan kuncinya kebahagiaan kita di dalam kehidupan yaitu adalah sholat. Kepingin mendapatkan rizki kita lancar, berkah, maka jagalah sholatmu. Kepingin mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, jagalah sholatmu. Kepingin mendapatkan anak keturunan soleh, solihah, jagalah sholatmu. Kepingin mendapatkan kehidupan yang dikatakan kehidupan kita nikmat, kehidupan yang sesuai kita harapkan, jagalah sholatmu. Kenapa? Karena ini adalah sudah perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan orang yang menjaga sholatnya akan didoakan oleh malaikat dan dikatakan hafizakallahu kama hafadtani. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungimu, menjagamu sebagaimana engkau menjaga sholat. Coba sampean rubah kehidupan ini. Dan sampean rasakan kehidupan kita itu akan berubah drastis. Tidak seperti kehidupan kita yang sebelumnya. Orang-orang zaman sekarang banyak mereka sambat. Zaman saiki iki kok apa ya? Kerjaan iku kok seret, kok soro. Iki gara-gara PPKM, gara-gara corona gak ono. Ustaz Khairuddin lho Masya Allah. Corona 2 tahun, 3 tahun gak menter sama sekali. Tetap tegas Masya Allah. Tidak pengaruh sama sekali nggih Ustaz? Mboten sakit saya. Subhanallah. Kenapa? Masya Allahnya karena beliau Masya Allah menjaga sholatnya dan menjaga ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hafizakallahu kama hafadtani. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang zaman sekarang sambat. Nggih, sambat. Jarine ekonomi hancur, kehidupan morat-marit, rezeki tambah seret, pasar kosong, gak ono isine, ini, itu, segala macam. Itu sebetulnya bagi mereka-mereka orang-orang non-muslim. Bagi mereka orang-orang yang tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi kita orang-orang Islam, pecinta Allah subhanahu wa ta'ala dan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua insya Allah jauh daripada kita. Bismillah, insya Allah kita niatkan kehidupan kita dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kehidupan yang lebih baik. Dan cinta kita ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hidayah kita pun, taufik pun ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk supaya kita ringan menjalankan taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.